Hari ini kita akan bahas tentang notasi sigma. Silakan perhatikan layarnya. Apakah sudah terlihat dengan jelas? Sudah, Bapak. Oke, suara Bapak jelas ya? Jelas, Pak. Oke, siap. Oke, pertama kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang kita bahas adalah tentang notasi sigma. Di sini yang berbentuk seperti ini adalah simbol dari notasi sigma. Nah, ini adalah simbol notasi sigma ini. Kemudian notasi sigma itu ada batas bawah. Ini dimulai dari I sama dengan 1. Untuk I ini bebas hurufnya, jadi bisa apa saja. Kemudian ini adalah batas atas, yaitu N. Dan ini adalah formula dari rumusnya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di notasi sigma ini dia menggunakan penjumlahan, tapi terkadang ada juga digabung dengan bentuk negatif, tapi tetap menggunakan simbol penjumlahan pada dasarnya. Oke, berikutnya adalah yang perlu diperhatikan di sini adalah I itu dimulai dari angka 1. Ini bebas ya, boleh angka berapa saja. Kalau di soal tertulis I sama dengan 1, kemudian di sini A, kemudian ada I, berarti yang kamu rubah adalah yang ada huruf I-nya saja. Sehingga di sini A, I-nya dimulai dari 1, berarti jadinya A1 ditambah dengan A2, A3 sampai dengan batas atas. Karena di sini batas atasnya adalah N, berarti sini sampai AN. Sampai sini jelas ya? Ada pertanyaan kah? Tidak ada, Bapak. Oke, ada. Oke. Kita lanjut ke sifat-sifat notasi sigma. Nah, di sifat-sifat notasi sigma ini yang punya buku pak bisa dibuka. Di buku paketnya di situ ada 9 sifat. Untuk yang tidak punya buku paket atau belum dapat, silahkan bisa mencatat terlebih dahulu untuk sifat-sifatnya. Ya. Nah, untuk sifat-sifat notasi sigma, untuk yang nomor 1 itu sama seperti yang Bapak jelaskan di awal tadi. Ya, jadi kalau I sama dengan 1 sampai N, misalkan ada UI di sini menjadinya U1 tambah U2 tambah U3 ditambah sampai dengan tambah UN batas atas. Kemudian di sini untuk sifat yang kedua, nah di sini jika ada I sama dengan 1 sampai dengan N untuk UI dan notasi sigma J sama dengan 1 sampai dengan N untuk UJ, itu nilainya sama. Meskipun sini menggunakan J, ini menggunakan I, itu tetap sama. Yang penting batas bawahnya sama, batas atasnya juga sama, dan formulanya itu juga sama. Jadi tidak ada masalah. Selama itu bentuknya sama, nilainya sama, berarti ini nilainya ruas kiri dan kanan adalah sama. Sedangkan sifat yang ketiga adalah jika I sama dengan 1 sampai dengan N, jika formulanya adalah konstanta saja atau C, di sini C adalah konstanta ya. Nah, maka rumusnya untuk menentukan nilai dari notasi sigma adalah C dikali N. Maksudnya begini, jika ada sigma N sama dengan 1 sampai dengan 7, untuk formulanya misalkan angka 5 saja di sini. Nah, ini kan hanya konstanta ini. Berarti nanti angka 7 tinggal dikalikan dengan 5. Maka nilai notasi sigmanya adalah 35 seperti ini. Nah, ini untuk sifat yang nomor 3. Jelas ya? Oke, selanjutnya adalah sifat yang nomor 4. Di sifat nomor 4
sifat nomor 4. Nah, di sini kita bisa lihat ada tambahan konstanta dengan formula yaitu UI. Nah, jika ada bentuk semacam ini, konstanta ini boleh diletakkan di sebelah kirinya sigma. Nah, di sini untuk yang sifat nomor 4, misalkan kita punya sigma n sama dengan 2 sampai dengan 4 misalkan untuk 3n. Nah, ini bisa juga kita gunakan sifat keempat, maka cara mengerjakannya nanti menjadi 3 sigma n sama dengan 2 sampai 4 untuk n, sehingga nanti pengerjaannya adalah yang ini menjadi 3 buka kurung, n nya dimulai dari 2 sampai 4, berarti ini hanya n saja, berarti ini cukup kita tulis 2 tambah 3 tambah 4, maka hasilnya menjadi 3 dikali dengan 9 ini, nanti hasil akhirnya adalah 27. Ya, ini untuk sifat nomor 4. Cara mengerjakan seperti ini. Sebenarnya bentuk yang sigma ini itu boleh kamu kerjakan langsung menggunakan sifat yang pertama ini. Tapi nanti cara pengerjaannya adalah kita rubah sedikit menjadi 2 dikali ya, di sini formulanya kan 3n, berarti ini kita tulis dulu 3, berarti 3 dikali 2 ditambah 3 kemudian dikali 3 ditambah 3 dikali 4, seperti ini ya, karena n nya ada di belakang, meskipun sebenarnya tidak masalah dibolak-balik tadi posisinya, tapi biar sesuai formula saja Bapak ganti. Jadi 3 kali 2 karena dimulai dari 2, setelah angka 2 itu 3, terakhir ada di angka 4, berarti ini nanti jadinya 6 tambah 9 kemudian ditambah 12, sehingga akhirnya tetap sama 27 ya. Ini terserah kalian nanti mau pakai langkah atau sifat nomor 1 atau sifat nomor 4, terserah kalian lebih mudah yang mana ya. Nah, sampai sini mungkin ada pertanyaan sampai di sifat keempat? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Oke, kalau nggak ada kita lanjut lagi. Nah, di sifat nomor 5 ini adalah bentuk nota sigma, misalkan kita bertemu dengan bentuk penjumlahan atau pengurangan. Jadi di sini ada UI ditambah VI. Nah, misalkan nanti kita bertemu notasi sigma untuk n misalkan sama dengan 1 sampai 3. Kemudian untuk formulanya misalkan ada 3n 3n ditambah n dikurangi 2 misalkan. Nah, berdasarkan sifat nomor 5 ini boleh kamu tulis menjadi sigma n sama dengan 1 sampai 3 untuk
Nah, ini kan 3N. Kalau tadi 3N boleh ditulis di sebelah sini. Boleh juga 3-nya di depan, N-nya di belakang. Terserah ya. Ini kalian mau pakai surat yang mana. Nanti ini akan ditambah dengan notasi sigma. Untuk N sama dengan 1 sampai dengan 3, karena ini ditambah berarti dikalikan dengan yang N saja ini. Nah, seperti ini. Kemudian negatif berarti min sigma N sama dengan 1 sampai 3 untuk 2. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya tinggal kita ikuti sifat-sifat yang tadi. Apakah ini mau diganti pakai sifat yang nomor 3 di depan atau di belakang, tidak ada masalah, terserah kalian. Nanti kalau pakai sifat nomor berarti ini jadinya 3, nanti dikalikan dengan 1 tambah 2 tambah 3, yang ini ditambah dengan, karena N saja berarti 1 tambah 2 tambah 3, yang terakhir dikurangi. Nah, ini kan hanya konstanta saja. Maka nanti caranya sama, cukup 3 dikali 2. Ini langsung kita dapatkan hasilnya adalah 6. Nah, berarti di sini sama dengan ini 3, ini tambah 3, 6 dikalikan 3 ditambah 6 dikurangi 6. Berarti jawabannya adalah 18. Nah, seperti ini. Ini untuk sifat yang nomor 5. Nah, untuk sifat yang nomor 6 ini sebenarnya mirip dengan kalau kita punya misalkan X dikalikan A plus B pangkat 2. Jadi A tambah B ini kita jabarkan dulu sehingga nanti bentuknya jadi X, ini A kuadrat ditambah ini angka 2 dikalikan A dikalikan B, berarti jadi 2AB ditambah lagi dengan B kuadrat. Nah, seperti ini. Nah, sehingga kalau X ini kita ganti dengan notasi sigma, maka jadinya adalah sigma I sama dengan 1 sampai dengan N untuk I pangkat 2. Di dalam kan ada UI. Kemudian ada 2 kali U kali V, sehingga jadinya 2 sigma I sama dengan 1 sampai N untuk UI kali VI. Ini kita langsung menggunakan sifat yang nomor 4. Jadi konstanta letakkan sebelah kirinya sigma. Ditambah lagi ini adalah VI kuadrat, seperti ini ya, VI kuadrat. Nah, X nya berarti jadinya I sama dengan 1, sigma I sama dengan 1 sampai N untuk VI kuadrat. Nah, inilah kenapa bisa muncul angka 2 UI, VI, UI kuadrat dan VI kuadrat. Dari ini misalnya jabaran ya. Oke, untuk nomor 7. Nah, di nomor 7 ini yang perlu dicek adalah di sini ada sigma I sama dengan 1 sampai dengan N untuk UI ditambah I sama dengan N plus 1 sampai M untuk UI juga. Nah, di sini kita misalkan bertemu suatu notasi sigma ya, nomor 7 sini ya. Nah, kita punya notasi sigma untuk N misalkan sama dengan 0 sampai 2 untuk N kuadrat ditambah notasi sigma juga sama. Nah, tapi di sini N-nya sama dengan 3 sampai 5 misalkan.
untuk n kuadrat juga. Nah, kalau bertemu dua sigma seperti ini, kamu cek ini bawahnya n sama dengan 0, atasnya 2, n-nya 3 yang di bawah. Berarti kan setelah 2 itu angka 3. Berarti 3 ini adalah n ditambah 1. Maka kalian tidak perlu mengerjakan ini secara terpisah, karena dua notasi sigma ini boleh digabung menjadi seperti ini. Sigma n paling rendah adalah 0 di sebelah kiri, sama dengan 0. 2, 3 paling tinggi, ini 2 dan 3 sudah sesuai syarat, formulanya juga sama, berarti kita langsung ambil yang batas paling atas ini. Berarti kita ganti n sama dengan 0 sampai dengan 5. Untuk formulanya adalah n kuadrat. Nah, seperti ini. Jadi nanti tinggal ditambah saja, berarti ini adalah 0 kuadrat ditambah 1 kuadrat tambah 2, 3 dan seterusnya. Nanti tinggal dijumlahkan ya. Oke. Caranya sama dengan yang lain. Nah, kita lanjut untuk yang nomor 8 sekarang. Nah, di nomor 8 ini sifat yang ke-8, misalkan kita punya notasi sigma. Anggaplah n-nya sama dengan 1 sampai 3 untuk n saja. Kemudian ada perintah tentukan notasi sigma sama dengan misalkan ini 2 ya. Nah, di sini ada petunjuk kalau notasi sigma i sama dengan 1 sampai n untuk UI itu sama dengan notasi sigma i sama dengan 0 untuk n-1, maka formulanya menjadi u i tambah 1, atau sama dengan sigma i sama dengan 2 n plus 1 UI min 1. Jadi yang perlu dilihat adalah ini n nya kan 1, berubah jadi n sama dengan 2, berarti ini plus 1 ya. Nah, karena di sini plus 1, maka batas atas juga kita tambah 1, berarti dari 3 tambah 1 menjadi 4. Nah, coba dicek di rumus. Kalau di atas atau di bawah itu berkurang 1, maka formulanya ditambah 1. Kalau batas bawah dan atas ditambah 1, berarti formulanya dikurangi 1. Jadi nanti kalau misalkan tambah 2, kalau tambah 2 berarti min 2. Nah, berarti ini kan tambah 1, maka formulanya tadinya n itu berubah menjadi min 1. Nah, dengan begini maka inilah notasi sigma yang sama nilainya dengan sigma n sama dengan 1 sampai 3 untuk n. Kalau mau dicek bisa dengan cara ini n sama dengan 1, berarti ini jadinya 1 tambah 2 tambah 3. Sedangkan yang ruas kanan dimulai dari angka 2, tapi rumusnya n min 1. Berarti di sini jadinya 2 kurang 1 ditambah, berarti ini 3 kurang 1 ditambah lagi batas atasnya kan 4, berarti 4 min 1. Nah, kita lihat 2 min 1 itu 1, 3 min 1 itu 2, 4 min 1 itu 3, berarti ruas kiri dan kanan sama. Untuk yang terakhir, untuk yang nomor 9, ini hanya informasi saja di sifat ini. Jadi kalau ada i sama dengan n sampai n untuk UI, berarti sama dengan un, dimana m ini harus bernilai 1 sampai 2 sampai dengan n yang merupakan elemen bilangan asli, jadi bagian dari elemen bilangan asli. Nah, tinggal diganti saja maksudnya. Jadi kalau m nya 1, 2, 3, berarti nanti kalau ada bentuk ini tinggal diganti saja. Oh, m nya sama dengan 1, berarti kita kasih angka 1 sampai n nya berapa,
Oh, ini tetap N, berarti tetap N gitu aja ya. Untuk nomor 9 hanya informasi saja tentang penggunaan nota sigma dengan bentuk yang berbeda jika ada informasi begini. Oke, mungkin dari sifat nomor 1 sampai 9 ada pertanyaan? Mungkin ada pertanyaan? Gak ada? Tidak ada, Bapak. Ada Bapak. Gak ada. Oke, kalau gak ada kita Iya, lanjut. Bapak. Ya. Nah, ini kita masuk ke contoh soal nomor 1. Tentukan nilai dari sigma I sama dengan 1 sampai dengan 4 untuk UI ditambah 1. Kira-kira jumlahnya berapa? Ada yang sudah dapat jawabannya? Silakan, mungkin ada yang punya jawabannya dari notasi skema tersebut. Dua 24. 24. Oke, kita cek sesuai rumus. Oke, berarti tinggal mengganti huruf I dengan angka 1 sampai dengan 4 ya. Berarti I nya berarti jadi dari 1, berarti 2 kali 1 tambah 1 dan seterusnya. Oke, kita hitung lagi. Kita dapat nilainya adalah 3579. Oh ya, informasi lagi, bentuk ini disebut dengan jumlah lengkap. Jadi nanti kalau ada soal, tentukan nilai dari notasi sigma dengan jumlah lengkap. Berarti kalian hanya mengerjakan sampai sini saja. Tinggal diperhatikan jumlah lengkapnya sama atau tidak. Itu ya. Nah, lanjut ke hasilnya sama dengan 24. Oke, jawabannya bagus sekali. Terima kasih. Kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Nah, tulislah dengan notasi sigma dari, nah ini kita diberi jumlah lengkap di sini. Kita diminta membuat notasi sigmanya. Nah, kira-kira notasi sigmanya bagaimana? Kalau tadi kita diminta notasi sigma jadi jumlah lengkap dan hasilnya, sekarang dari jumlah lengkap menjadi notasi sigma. Jadi kamu harus menentukan batas bawahnya dulu berapa, batas atasnya berapa, terus formulanya seperti apa ya. Oke, pertanyaan awal buat kalian dulu. Misal nih, batas bawahnya anggaplah sama dengan 1. Kira-kira batas atasnya berapa ini? Kalau ada 4, 9, 16, 25, 36, dan 49. Batas atasnya berapa berarti?
Oke, gimana? Kalau batas bawahnya N sama dengan 1, kira-kira batas atasnya berapa ini? Kalau 4, 9, 16, 25, 36, dan 49. Ada yang tahu jawabannya mungkin? Oke, kalau masih kebingungan begini, jika notasi sigma itu menentukan batas atasnya dengan menghitung berapa banyak bilangannya. Jadi ini dihitung 1, ini kan batas bawah dari 1, berarti hitungnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti batas atasnya adalah 6. Tapi misalkan sigma itu untuk n nya kita mulai dari 3 misalkan, berarti kalian hitungnya 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti batas atasnya adalah 8. Nah, di sini kalian juga harus memperhatikan angka ini kira-kira apakah penjumlahan, pengurangan, hasilnya penjumlahan, apakah hasil dari pengurangan atau perkalian, pembagian atau bilangan berpangkat. Kalau kita lihat sekilas, di sini ada 4, 9, 16, 25, 36, dan 4, 9. Kalau kita pakai perkalian jelas tidak mungkin. Ya. Kalau penjumlahan mungkin tapi rada susah. Tapi kalau kita lihat lagi, 2 ini kalau di bilangan berpangkat, akarnya berarti akar 4 adalah berapa? Akarnya adalah 2. Akarnya 9 adalah 3. Akarnya 16 adalah 4. Nah, ini kan sudah berurutan nih, 2, 3, 4. Kita lihat 49 itu adalah akarnya 7. Berarti kita bisa lihat, nah, seperti ini. Jadi I-nya itu sama dengan 2 sampai dengan 7. Nah, untuk I-nya karena ini nanti akan berurutan seperti ini 2, 3, 4, maka cukup I saja, tinggal beri tanda kuadrat, sehingga nanti 2 pangkat 2 4, 3 pangkat 2 9, 4 pangkat 2 16, sampai dengan 7 pangkat 2 berarti sama dengan 49. Nah, itu untuk contoh soal nomor 2. Mungkin ada pertanyaan buat yang lain? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Kita masuk contoh soal ketiga. Nah, di contoh soal nomor 3 kita diminta membuktikan 2 buah nota sigma apakah bernilai sama. Nah, di sini kalian punya 2 cara. Cara yang pertama menghitung langsung nilainya. Kalau ruas kiri sama kanan sama berarti benar. Atau cara yang kedua adalah menggunakan sifat notasi sigma yang nomor 8 tadi. Tinggal kalian cek dari 3 ke 5 ini tambah berapa, 8 ke 10 tambah berapa. Kalau sama penambahannya, tinggal dicek lagi ke ruas kanannya apakah sesuai. Kalau tadi batas bawah dan atas ditambah, berarti formula dikurangi. Kalau batas bawah dan atas itu dikurangi, berarti formula ditambah. Nah, di sini kalau kita mau menghitung, berarti ini jumlah lengkapnya saja biar tidak usah sampai nilai akhir. Ini kan jadinya 3 tambah 4 tambah 5 sampai dengan tambah 8. Ya. Kalau ruas kanan kita cek juga 5, berarti 5 dikurangi 2 itu juga 3. Ditambah setelah 5 kan 6, berarti 6 kurangi 2 juga 4. Setelah 6 berarti 7, 7 kurangi 2 berarti 5. Oke, dan seterusnya 10 dikurangi 2 itu sama dengan 8. Nah, berarti dari jumlah lengkap ini sudah terlihat bahwa ruas kiri dan kanan itu sama, berarti ini benar. Kalau pakai sifat berarti
Kalau 3 ke 5, ya 3 ke 5 ini kan plus 2. 8 ke 10 ini juga plus 2. Berarti yang tadi hanya K saja, karena plus 2 berarti jadi min 2. Berarti rumusnya menjadi K min 2. Berarti ini benar ya. Juga benar kalau pakai yang sifat. Nah, jadi terbukti bahwa ruas kiri dan kanan itu sama. Nah, nanti perbedaannya misalkan ada notasi sigma, n-nya sama dengan 2 sampai 4 untuk n misalkan, apakah sama dengan sigma? Misalkan n sama dengan 5, yang ini sampai 8 untuk n plus 3 misalkan. Nah, ini bisa cara cepatnya bisa cek juga dengan menghitung jumlah lengkap dari yang suku pertama saja. Misalkan kalau ini 2, ini n, berarti kan awalnya adalah 2. Sedangkan ini 5 tambah 3 berarti 8. Nah, otomatis kalau sudah kayak gini ini enggak sama. Ya. Itu cara pertama. Atau bisa dicek ini 2 ke 5 tambah 3. Nah, ini kan sudah penjumlahan. Kalau penjumlahan tadi kan rumusnya harus pengurangan, berarti ini jelas salah juga. Itu cara-caranya. Tinggal kalian pilih aja pakai mau cara yang mana, sama saja. Oke, ini pembuktiannya, nilainya sama. Seperti ini ya. Oke, itu contoh 3. Mungkin ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak ada. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita masuk ke tugas sekarang. Tugas yang pertama adalah yang lagi ikut meeting sekarang, ya silakan membuat SKS dengan mengaktifkan kamera. Kemudian saat materi ini jelaskan, silakan kalian bikin screenshotnya dengan perlihatkan wajah kalian di Google Meet, kemudian di SS. Kalau yang pakai laptop bisa di SS, kemudian letakkan di WhatsApp webnya, terserah mau dikirim ke siapa. Nanti kalau sudah di-download dulu, baru nanti hasil screenshot yang tadi kalian buat itu bisa dikirim ke link yang sudah Pak sediakan nanti. Itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua adalah mengumpulkan catatan sifat-sifat, ya, mengumpulkan tugas tadi yang ini, yang SS ini, termasuk SS wajah ini tugasnya maksudnya. Kemudian catatan sifat kayak tadi, yang nggak punya buku pakai atau belum dapat bisa menulis dulu sifat-sifatnya di buku, kemudian difoto dan dikirim. Kalau yang sudah punya buku pakai, entah itu beli dari bapak atau pinjam, kalian bisa mengganti tugas foto catatan ini, catatan sifat-sifat ini, dengan foto selfie memegang buku paketnya. Tapi misalkan kalian ingin mencatat lagi, tidak apa-apa, silahkan ya. Kemudian setelah menuliskan sifat-sifat, yang terakhir adalah membuat contoh soal dari sifat notasi sigmanya. Jadi tugasnya adalah yang pertama SS wajah, catatan, kemudian contoh soal. Nah, misalkan nanti di buku tulis, ya, menjadi 2 halaman misalkan, ya, halaman pertama dan halaman kedua. Di pojok kiri atas buku tulis kalian ini harus ada yang namanya identitas, harus tertulis kelas, kemudian nama dan nomor induk, ya. Jadi nanti di tugas-tugasnya yang catatan, misalkan di sini kamu tulis kelas, nama dan NIS, baru difoto. Fotonya adalah per halaman, ya. Difoto per halaman biar nanti ketika meskipun ukurannya dikecilkan itu masih bisa terbaca. Nanti halaman kedua misalkan contoh soalnya, silahkan. Nah, contoh soal ini boleh buat sendiri atau boleh mengambil dari apa yang sudah Pak jelaskan sebelumnya, ya. Nah, yang ketiga, di sini ada
link untuk mengumpulkan SS tadi, SS wajah saat mengikuti Google Meet, dan foto tugasnya di buku tulis kalian yang sifat-sifat dan contoh soal. Yang sifat-sifat misalkan tadi mau pakai foto selfie dengan buku paket, tinggal dikirim saja, tinggal kalian membuat contoh soalnya saja. Jadi fotonya di buku tulis hanya ada 1 lembar, misalkan nanti diganti dengan foto selfie dengan buku paket dan SS wajah. Tiga-tiganya foto itu nanti di-upload dan linknya ditaruh di form ini. Ya, jelas ya untuk tugasnya? Atau ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Nggak ada ya. Oke, yang nomor 4. Nah, tugasnya kan dikerjakan paling lama adalah 7 hari dari hari ini. Jadi masih bisa kalian persiapkan dulu. Nah, di sisa waktu pertemuan kita hari ini, silakan kalian mengerjakan tes di halaman ini, sman1bangkalan.sch.id/login. Username-nya dan password-nya menggunakan nomor induk semua. Ya, username dan password menggunakan nomor induk. Jadi kalau nomor induknya 12345, passwordnya juga 12345. Itu harus selesai hari ini. Karena ini nanti sebagai pengganti yang kemarin misalkan belum ikut atau remedi. Kalau hari ini tuntas berarti ikut tuntas. Tapi kalau yang kemarin tuntas, tiba-tiba yang hari ini remedi, Bapak tetap ambil yang tuntas nilainya. Nah, kuis ini hanya akan berlaku hari ini saja, jadi silakan dikerjakan. Sampai batas waktunya nanti 8.30 sesuai dengan jadwal matematika wajib. Oke, itu saja dari Bapak. Sebelum Bapak akhiri mungkin ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Nggak ada ya. Oke, sebelum Bapak akhiri, silakan nanti dipersiapkan untuk pembuatan screenshot wajahnya setelah ini, mumpung belum Bapak tutup untuk meetingnya. Itu saja dari Bapak untuk pemaparan tentang notasi sigma. Kurang lebihnya Bapak minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.